Halo sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Pada video sebelumnya, Chuyun dan semua murid dari ketiga ras mencoba memasuki pagoda pemurnian iblis. Di dalam sana, Chuyun bertemu dengan seorang gadis ras naga. Gadis itu cukup baik dengan Chuyun, tapi pada pertemuan itu juga muncul beberapa murid dari ras Siluman. Beruntungnya dengan kekuatan Chuyun, dia berhasil mengalahkan murid itu. Setelah menyelesaikan lantai pertama dan lantai kedua, Chuyun pun menyuruh King Yan untuk memperkuat dirinya dengan api yang sangat murni di tempat itu. Setelah semua itu, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke lantai berikutnya. Melanjutkan video sebelumnya, setelah berhasil tiba di lantai selanjutnya, si gadis naga tidak bisa melihat keberadaan temannya. Dia pun menduga kalau di tempat ini sudah dibersihkan oleh murid dari ras lain. Chuyun tidak yakin dengan perkataan dari si gadis naga. Karena jika memang benar sudah ada murid yang menginjakkan kaki di tempat ini, maka seharusnya tempat ini tidak akan setenang dan juga semencurigakan ini. Chuyun kemudian memiliki pendapat lain. Dia yakin kalau ada makhluk yang ada di tempat ini yang sedang bersembunyi untuk menunggu mangsa mereka. Dia kemudian menggunakan tekniknya untuk mengeluarkan makhluk-makhluk itu dari persembunyiannya. Dan benar saja seperti yang dicurigai oleh Chuyun, beberapa penjaga api bersembunyi untuk menyerang mereka. Fetian yang melihat semua itu merasa sedikit tenang karena Chuyun menebak dengan benar. Dia kemudian mencoba bertarung melawan penjaga api itu. Tapi sayangnya serangan itu tidak mempan dan para penjaga api terus muncul dan berdatangan. Chuyun menjelaskan kalau semua ini adalah pola serangan dari penjaga api. Mereka bisa beregenerasi jika mereka berada di wilayah dengan penuh api. Karena hal ini cukup rumit dan juga unik, Chuyun pun menyuruh mereka untuk mengincar dan juga mengalahkan kaisar penjaga iblis api pemimpin dari mereka semua. Chuyun kemudian mengajak mereka semua pergi ke tempat keberadaan dari si kaisar iblis api. Di sana si kaisar api sedang menyiksa salah satu jiwa dari ras siluman rubah. Si siluman rubah itu tanpa basa-basi menyuruh Chuyun dan juga yang lainnya untuk pergi. Dia tidak ingin melibatkan orang lain pada masalah itu. Fetian awalnya tidak mempercayai hal ini, yang mana seharusnya di dalam tempat ini hanya berisikan para ras iblis. Dia cukup terkejut bisa menemukan ras siluman di dalam tempat ini. Si gadis naga tidak terima melihat perbuatan si kaisar iblis api. Karena bagaimanapun dia sangat tidak suka jika melihat ada orang lemah yang ditindas. Dia pun berniat menyerang si kaisar iblis api. Tapi siluman rubah itu tidak berniat membuat mereka terlibat. Dia mencoba menyuruh mereka semua untuk pergi dan juga meninggalkan dirinya bersama dengan kaisar iblis api ini. Tapi di sisi Chuyun, dia tidak bisa mempercayai semua itu dengan mudah. Dia sangat meragukan dengan mengapa ada seorang ras siluman di tempat seperti ini. Walaupun itu hanyalah sebuah kebetulan, maka siluman rubah di depan mereka ini seharusnya memiliki kemampuan dan kekuatan yang tidak biasa. Dengan kemampuan aslinya itu, si siluman rubah tentu saja tidak bisa dipojokkan dengan mudah. Apalagi dia terlihat dipojokkan seperti itu oleh kaisar iblis api setelah kedatangan Chuyun dan juga yang lainnya. Gadis rubah itu tidak bisa mengatakan apapun. Tapi si kaisar iblis api menggunakan tekniknya untuk menyerang si gadis rubah. Dia bahkan memperingati mereka semua untuk pergi dari sini sebelum dirinya menggunakan teknik yang sama untuk membunuh mereka. Melihat serangan itu, Fetian langsung mempercayainya. Dia percaya kalau si kaisar iblis api sangat kuat sehingga dia bisa membunuh si gadis rubah dengan mudah. Awalnya Fetian berniat untuk kabur, tapi Chuyun tentu saja tidak percaya. Dia mengetahui kalau gadis rubah itu hanyalah sebuah jiwa. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah menghilang dari tempat ini. Chuyun kemudian menyuruh Moang untuk memeriksanya. Dengan palu kehancuran milik Moang, dia mencoba menemukan jiwa milik si gadis rubah. Dengan mengejutkan, tebakan Chuyun benar lagi. Berkat palu milik Moang, mereka semua berhasil menemukan sosok jiwa milik si gadis rubah. Si gadis rubah cukup terkejut karena orang-orang di depannya itu memiliki jiwa yang murni. Tapi Chuyun dengan cepat mendekatinya. Dia juga menggunakan kuasnya untuk menahan si gadis rubah. Chuyun menjelaskan kalau kuasnya ini memiliki kekuatan yang bisa memutus jiwa seseorang. Jika si gadis rubah hanyalah sebuah jiwa, maka Chuyun bisa melenyapkannya dengan mudah menggunakan kuas itu. Chuyun sangat ingin segera menghabisi jiwa dari si gadis rubah. Tapi di sisi lain, si kaisar iblis api tidak terima dengan perbuatan Chuyun. Dia menyuruh mereka semua untuk melepaskan si gadis rubah. Bahkan kaisar iblis api menggunakan pasukannya untuk mengambil kembali si gadis rubah. Chuyun tidak peduli dengan hal itu. Dia bisa mengatasi mereka semua dengan mudah jika dia memang menginginkannya.
Tapi untuk saat ini, Chun hanya menginginkan kebenaran mengenai apa yang mereka lindungi. Mereka berdua dari awal sangat ingin menyuruh Chun dan juga yang lainnya untuk pergi. Chun bahkan sempat mengira kalau mereka semua melakukan semua ini demi melindungi penjaga pagoda. Si Kaisar Iblis Api langsung membantahnya. Mereka berdua bukanlah suruhan dari penjaga pagoda. Dia dan juga si gadis rubah hanya ingin melindungi sebuah harta dari ras iblis yang bernama Lentera Jiwa. Kaisar Api Iblis bahkan berjanji akan memberikan Chun harta itu jika dia bersedia melepaskan si gadis rubah. Di sana si gadis rubah melarang si Kaisar Api. Tapi Kaisar Api menyadari kalau hal itu akan sia-sia. Pagoda pemurnian iblis sudah dibuka. Karena hal itulah mereka tidak akan bisa melindungi harta itu dengan mudah. Dia kemudian memberikan Lentera Jiwa milik ras iblis kepada Chuyun. Awalnya Kaisar Api mengatakan kalau jiwa Chun tidak akan bisa menahan kekuatan Lentera Jiwa. Tapi siapa sangka dengan sangat mengejutkan, lentera itu malah bercahaya lebih terang setelah berdekatan dengan Chuyun. Si gadis rubah dan juga Kaisar Iblis Api cukup terkejut melihat semua itu. Mereka pun merasa sangat senang karena jika cahaya dari pagoda api lebih terang dari sebelumnya, maka mereka bisa menyimpulkan kalau mereka bisa menemukan jiwa leluhur ras iblis mereka lagi. Si gadis rubah kemudian menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi kepada Chuyun yang hanyalah seorang manusia biasa. Chuyun menjelaskan kalau dirinya juga tidak tahu. Dia bahkan cukup terkejut karena lentera jiwa dari ras iblis itu tiba-tiba memilih dirinya. Chuyun hanya bisa menduga kalau dirinya adalah anak langit yang ditakdirkan untuk itu semua. Di sana si gadis rubah menanyakan Chuyun mengenai tingkat kultivasinya. Dia percaya kalau Chuyun bukanlah manusia biasa karena dia bisa menyembunyikan kekuatan aslinya. Gadis rubah itu pun membuat sebuah kesepakatan dengan Chuyun. Yang mana jika Chuyun bersedia melindungi lentera jiwa dan juga menemukan jiwa leluhur iblis mereka, maka si gadis rubah akan membantu Chuyun untuk melewati lantai berikutnya. Di lantai berikutnya, Chuyun harus melewati sebuah boneka jiwa. Setelah melewati boneka itu, barulah Chuyun bisa bertemu dengan penjaga pagoda pemurnian iblis ini. Tapi sayangnya untuk mengalahkan boneka jiwa itu masih terlalu sulit. Boneka jiwa adalah makhluk yang abadi. Dia akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Salah satu cara untuk melewatinya adalah membiarkan dirinya memakan jiwa yang ketakutan. Dengan begini, maka dia akan membuka sebuah pintu di dalamnya. Moang yang mendengarnya cukup tertarik setelah mengetahui kalau musuh mereka adalah boneka jiwa. Tapi si gadis rubah membuat sebuah rencana, yang mana mereka semua bisa mengejarnya dan juga memojokkan dirinya. Jika dirinya berhasil ketakutan, maka si boneka jiwa akan menargetkannya dan juga menelannya. Dengan begini, pintu itu akan terbuka dengan mudah. Chuyun pun sedikit tidak yakin karena hal itu akan membunuh si gadis rubah. Chuyun juga sedikit penasaran dengan mengapa si gadis rubah itu mau bekerja sama dengan ras iblis. Seharusnya ras iblis dan juga ras siluman tidak sedekat itu. Si gadis rubah sama sekali tidak mengetahuinya. Dia juga merupakan sebuah jiwa yang terjebak di dalam pagoda ini. Dia hanya mengingat kalau dirinya harus bertemu dengan leluhur ras iblis untuk menemukan kebenaran yang ada. Semua itu juga merupakan alasan mengapa jiwanya tidak menghilang dan masih tetap bergentayangan di tempat ini. Chuyun yang mendengarnya akhirnya menerima tawaran itu. Yang mana dia akan membantu si gadis rubah mendapatkan jawabannya. Sedangkan si gadis rubah harus membantu Chuyun melalui lantai berikutnya. Chuyun juga tidak terlalu peduli jika si gadis iblis mengkhianati dirinya. Mereka pun sama-sama setuju dan berniat melanjutkan perjalanan mereka ke lantai berikutnya. Tapi sebelum itu mereka harus menyingkirkan beberapa murid yang muncul di depan mereka. Singkat cerita, mereka menuju ke lantai berikutnya. Tak lama setelah mereka tiba, si boneka jiwa muncul dan juga menghentikan mereka semua. Dia juga menggunakan tekanannya untuk menahan mereka semua. Wang dan juga gadis naga mencoba menyerang si boneka jiwa. Tapi sayangnya serangan mereka itu sama sekali tidak berarti untuknya. Si boneka jiwa itu pun akhirnya menyuruh mereka untuk menumbalkan satu jiwa kepadanya. Jika mereka bersedia, maka dia akan mempersilahkan mereka untuk melewati lantai ini. Fetian kemudian tanpa basa-basi menyuruh Chuyun untuk menggunakan si gadis rubah. Hal ini membuat Chuyun menyetujuinya dan juga menyuruh mereka untuk menangkap dan juga mengejar si gadis rubah. Si gadis rubah awalnya sedikit terkejut. Hal ini membuat si boneka jiwa sangat senang. Dia sangat suka melihat seekor jiwa berlarian ketakutan sebelum dirinya memakannya. Mereka semua kemudian mencoba memojokkan dan juga menangkap si gadis rubah. Tapi karena mereka semua berlama-lama dan tidak berhasil menangkapnya, hal ini membuat si boneka jiwa itu menjadi sangat kesal. Dia yang tidak sabaran kemudian menginginkan salah satu jiwa dari mereka semua. Dia pun mengambil Chuyun dan ingin mendapatkan jiwanya. Chuyun sama sekali tidak keberatan dan juga membiarkan si boneka jiwa memasuki lautan spiritualnya.
Melihat apa yang dilakukan oleh Chuyun, si gadis rubah berniat mengorbankan dirinya. Dia tidak ingin Chuyun dibunuh oleh si boneka jiwa. Si gadis rubah bahkan menyuruh Chuyun untuk kembali dengan selamat dari tempat ini. Chuyun yang melihat perlakuan itu merasa cukup terkejut. Dia mengingat kata-kata terakhir yang disampaikan Ye Qianhan kepada dirinya. Hal ini membuat Chuyun kembali maju dan juga menyelamatkan si gadis rubah. Karena perbuatan Chuyun itu, si boneka jiwa akhirnya berhasil memasuki lautan spiritual milik Chuyun. Di dalam sana, boneka jiwa terlihat sangat senang karena akan memakan jiwa itu. Tapi tak lama kemudian, kesadaran ilahi milik Chuyun muncul di tempat itu. Dia pun menyingkirkan si boneka jiwa yang menjadi pengganggu di tempat ini. Awalnya si boneka jiwa sangat kebingungan. Dia tidak menyangka kalau Chuyun memiliki jiwa yang setara dengan seorang Heavenly Ancestral. Dengan mudah, Chuyun akhirnya bisa mengeluarkan si boneka jiwa dari dalam dirinya. Setelah semua kejadian itu, si boneka jiwa menjadi sangat kesal. Melihat semua itu, Muang mengajak semuanya untuk mengaktifkan formasi mereka dan juga menghentikan si boneka jiwa. Melihat formasi itu membuat si boneka jiwa sangat terkejut. Yang mana membuat formasi ini seharusnya sangat sulit dan juga membutuhkan waktu. Di sela-sela semua itu, dia baru menyadari kalau mereka semua membodohi dirinya. Yang mana mereka semua berpura-pura mengejar si rubah. Tapi ternyata mereka hanya bergerak untuk memasang formasi di tempat ini. Si boneka jiwa tidak terima diperlakukan seperti itu. Dirinya adalah merupakan seorang Heavenly Emperor tingkat 9. Seharusnya dia tidak bisa mati seperti ini. Setelah semua caciannya itu, si boneka jiwa akhirnya berhasil dikurung sepenuhnya. Dia kemudian memohon kepada Chuyun agar tidak dibunuh. Dia juga berjanji akan setia kepada Chuyun apapun yang terjadi. Chuyun tentu saja menerimanya. Tapi sebelum itu, Chuyun harus menyingkirkan kesadaran milik si boneka jiwa. Karena bagaimanapun, senjata tak bertuan dan tidak memiliki kesadaran adalah senjata yang paling setia. Setelah berhasil melenyapkan si boneka jiwa, mereka pun kembali berkumpul. Di sana Chuyun berterima kasih kepada mereka semua, terutama senior Muang yang sudah menggunakan pengetahuannya untuk mencari cara menyegel si boneka jiwa. Muang menyuruhnya untuk tetap santai, karena bagaimanapun semua itu harus mereka lakukan. Walaupun semuanya rumit, tapi dengan formasi segel itu mereka berhasil melalui keadaan ini dengan mudah. Si gadis rubah yang melihat mereka semua mempertanyakan bagaimana kesepakatan mereka. Yang mana dari awal mereka seharusnya memang membiarkan dirinya dimakan oleh boneka jiwa. Chuyun menjelaskan kalau si gadis rubah tidak harus mengorbankan nyawanya. Pada kejadian tadi, dia juga membuat Chuyun mengingat seseorang yang sangat penting bagi dirinya. Tujuan Chuyun ke tempat ini satu-satunya adalah untuk mencari cara menemukan orang itu. Lagi pula si gadis rubah memiliki sebuah tujuan. Dia juga bisa pergi bersama mereka di luar pagoda ini. Si gadis rubah awalnya kebingungan karena menurutnya dia tidak akan bisa keluar dari sini. Chuyun sama sekali tidak peduli. Selama mereka belum mencobanya, maka masih ada kesempatan untuk mencoba. Si gadis rubah hanya bisa mengikuti perkataan Chuyun. Tapi tak lama kemudian, pintu masuk lantai berikutnya akhirnya terbuka. Satu persatu dari mereka kemudian memasuki tempat itu. Tapi sebelum Chuyun dan juga Muang masuk, Chuyun memberikan Muang si boneka jiwa. Dengan ini, seharusnya Muang bisa melanjutkan percobaannya untuk menyelamatkan sebuah jiwa. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.